Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Restu Andini beserta rekan saya yang akan menjelaskan suatu tema tentang COVID-19 dengan judul Mari sama-sama memutuskan tali penyebaran COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Sri Muryani beserta rekan saya yang lainnya. Selamat menyaksikan. Tren keperawatan pada saat ini yang sedang terjadi di negara kita, bahkan di luar negeri pun sudah terjadi di mana-mana ya, di dalam berbagai daerah pun sudah terjadi. Nah, jadi yang saya bahas kali ini adalah tentang COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona, yang sudah tidak asing lagi kita dengar ya teman-teman. Nah, jadi virus corona ini adalah berasal dari Wuhan, Cina, yang terakhir pada bulan Desember tahun 2019 akhir teman-teman. Di sini virus corona itu adalah kumpulan virus yang dapat menyebabkan sistem pernapasan dan juga bisa lebih parahnya lagi menyebabkan infeksi paru-paru atau yang disebut dengan pneumonia. Oke, untuk penyebab COVID-19 secara umum, masing-masing orang mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang tanpa dipulih dirawat di rumah sakit. Nah, untuk tanda gejala yang paling umum yaitu demam 38 derajat Celcius, batuk kering, kelelahan, sesak napas. Kenapa si pasien mengalami sesak napas? Ya karena yang teman saya jelaskan bahwasannya virus ini menyerang sistem paru-paru sehingga mengalami sesak napas. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nursela. Dan gejala COVID ini juga, selain memiliki tanda gejala yang paling umum, ia memiliki tanda gejala yang sedikit tidak umum. Tetapi harus tetap diwaspadai ya teman-teman. Nah, tanda gejalanya itu yang pertama adalah rasa tidak nyaman dan nyeri, sakit tenggorokan, diare konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mirna Aprilianti. Untuk selanjutnya, selain tanda gejala umum dan tidak umum, tetap kita harus lebih waspada lagi ya teman-teman. Karena tanda gejala yang paling serius ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Untuk tanda dan gejala yang paling serius yaitu yang pertama, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Jika teman-teman yang terkena paparan COVID-19 ini, segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah, karena virus ini akan muncul setelah 5-6 hari setelah terinfeksinya COVID-19 ini. Tetapi juga bisa dilakukan dalam waktu 14 hari ya teman-teman. Setelah kita sama-sama tahu tanda dan gejala pada COVID ini dari yang umum dan yang paling serius, dan yang terpenting tetap berhati ya teman-teman. Nah, untuk penyebabnya tersendiri virus COVID-19 ini ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Seseorang dapat menular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu berjabat tangan langsung pada pasien COVID-19, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID-19, batuk atau bersin saat tidak menggunakan masker, tidak sengaja memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setiap menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 virus corona dapat menginfeksi siapa aja. Tetapi efeknya akan terlebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, kanker, karena
mudah menular virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi cara tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mia. Dan untuk mengetahui apakah si pasien benar-benar terkena virus corona, apakah dengan gejala yang sama ia terkena COVID-19? Tentu saja tidak. Tenaga kesehatan atau dokter akan mengecek diagnosis virus corona ini untuk menentukan apakah pasien terkena virus corona. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien tersebut telah bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang terkena COVID-19 guna memastikan diagnosis COVID-19. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, scan atau ronsen dada untuk mendeteksi invivat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang terinfeksi virus corona. Bisa juga Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cara mengetahui apakah seseorang terkena COVID-19 atau tidak bukan hanya sekedar tanda dengan gejalanya saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nada Soraya. Terima kasih. Jika pasien sudah terkena virus COVID-19 ini dengan serius, maka akan mengalami yang namanya komplikasi, yaitu komplikasi virus corona atau COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain seperti gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory, distress syndrome, dan parahnya lagi bisa menyebabkan kematian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Restu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nada. Untuk yang terkena COVID-19, kapan sih waktunya untuk periksa dan pergi ke dokter? Jika terkena COVID-19 ini, kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda terkena gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah diberikan di atas. Jika dalam 2 minggu Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19, setelah itu hubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus COVID-19 tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung ke dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Maka tetap isolasi mandiri aja ya teman-teman. Tinggal hubungi saja medis, biar tenaga medislah yang menjemput pasien COVID-19 ini. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mary. Kita mengetahui apa itu virus corona dan tanda gejala yang seperti apa. Komplikasi yang terjadi bagaimana? Untuk kita sendiri,
Yuk sama-sama kita mencegah rantai COVID-19 ini dengan cara sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berpergi belanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderitaan COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nuni Fadila. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan, maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum atau alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu, segera buang tisu ke tempat sampah. Maka dari sinilah kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niswatun Solihah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Perlu diketahui pentingnya mencuci tangan sebagai cara membersihkan tangan sering sekali disepelekan oleh banyak orang. Menurut Kementerian Kesehatan, hanya 20% masyarakat Indonesia yang peduli untuk menjaga kebersihan dan mencuci tangannya. Padahal berbagai masalah kuman seringkali ditimbulkan oleh tangan. Walaupun terlihat bersih, tidak menjamin tangan tersebut bebas dari kuman. Pada umumnya, kuman-kuman yang bersarang di tangan tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Penyakit seperti pilek, infeksi bakteri, E. coli, diare, hingga infeksi menular seperti impetigo dapat menjangkit orang-orang yang jarang membersihkan tangannya. Perpindahan virus dan bakteri dapat terjadi dengan mudah melalui tangan dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Berikut adalah cara mencuci tangan dengan air.
penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat, salam anak perawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.